Pada awal video ini, saya mau menjelaskan secara singkat mengenai YOLO, algoritma YOLO atau singkatan dari You Only Look Once, yang merupakan algoritma deteksi dan pengenalan objek dalam gambar ataupun video secara real time. Nah, kenapa YOLO itu dipilih akhir-akhir ini dibandingkan dengan algoritma lain? Itu karena kecepatan prediksinya dan akurasinya yang sangat tinggi. Selain itu, YOLO juga bersifat open source. Lalu pada YOLO itu sendiri terdapat beberapa tahap dalam proses pendeteksiannya. Itu yang pertama, itu kita harus mempersiapkan dataset, lalu anotasi citra, kemudian proses trainingnya, lalu prediksi, kemudian evaluasi menggunakan sistem MAP. Nah, pada video kali ini kita akan fokus kepada anotasi citra atau anotasi gambarnya. Apa itu anotasi citra atau gambar itu? Merupakan proses pelabelan terhadap dataset objek-objek yang sudah kita kumpulkan. Itu kita memberikan kotak batas atau bounding box-nya sesuai dengan ukuran dari objek pada gambar yang kita jadikan dataset tersebut. Kemudian kita memberikan nama kelas pada objek tersebut. Nah, ini berguna apabila kita mendeteksi beberapa objek. Kita memiliki objek, misalnya ada dua objek, yaitu mobil dan truk. Nah, nanti terdapat dua kelasnya kan, ada kelas mobil sama dengan dan kelas truk. Di sini akan dibedakan menjadi dua kelas 0 dan kelas 1. Lalu nanti setiap gambarnya itu akan diberi label atau memberikan kotak boxnya. Nanti di sana ada data tingginya, X center, Y centernya, tinggi dan lebarnya untuk YOLO, pemrograman YOLO sebelum training. Nah, data output ini nantinya akan dipergunakan untuk proses selanjutnya pada YOLO, yaitu proses trainingnya. Di proses training ini nanti kita akan mendapatkan data berupa .wake. Nah, proses pelabelan image atau anotasi citra untuk dataset YOLO ini itu memiliki banyak sumber cara. Nah, salah satunya itu adalah menggunakan tools label IMG Master yang akan saya jelaskan pada video kali ini. Selamat menyaksikan. Pertama, dalam proses labeling atau annotation dalam image untuk penggunaannya dalam YOLO, kita buka link github.com dari Sutalin. Berikut tampilan dari websitenya, halaman websitenya. Kemudian teman-teman tinggal pilih yang bagian code ini, kemudian download zip-nya atau menggunakan cara lain seperti wget atau getclone. Nah, setelah itu di sini akan terjadi proses downloader. Karena saya sudah mendownload sebelumnya, kita batalkan saja. Lalu kita ekstrak label image masternya ini di direktori yang teman-teman inginkan. Nah, pada saya sendiri itu saya meletakkannya di local disk D dengan nama folder yang sama, yaitu label img master. Kemudian di sini kembali ke webnya. Di bagian bawah teman-teman dapat men-scroll. Itu di bagian bawah ada cara instalasinya. Misalnya teman-teman menggunakan Ubuntu Linux, maka hal yang perlu teman-teman perhatikan itu adalah dengan Python 3 ditambah Qt 5. Nah, berikut ini merupakan langkah-langkah dari penggunaan label IMG jika spesifikasi laptop atau komputer teman-teman itu Ubuntu Linux ini. Lalu ada juga Mac OS, kemudian
Yang direkomendasikan itu Python 3 Virtual Environment. Nah, kebetulan di laptop saya OS-nya itu adalah berbasis Windows dan saya menggunakan Anaconda juga. Teman-teman juga dapat mendownload Anaconda di website ini. Tinggal download untuk versi yang OS Windows-nya. Juga ada versi macOS atau Linux lainnya. Teman-teman tinggal searching gimana download dan install Anaconda itu sendiri. Nah, yang saya akan jelaskan di sini adalah kita melakukan label image ini pada spesifikasi laptop atau komputernya itu adalah Windows dan sudah terinstall dengan Anaconda dengan Python jenis tipe Python 3 ke atas, 3, sekian-sekian. Sebelum masuk ke apa yang tertulis di sini, yang pertama kali kita lakukan itu adalah mempersiapkan dataset image yang akan kita lakukan pelabelan untuk YOLO nantinya atau untuk project apapun itu yang membutuhkan pelabelan bounding boxes. Nah, di sini saya menginputkan image atau gambar yang saya ingin labeli di bagian label image master di directory atau folder dengan judul input. Nah, di sini saya taruh foto-foto yang akan saya label. Di sini kita akan mencoba melabel antara daun dan bunga. Ada dua jenis kelas atau dua kelas yang akan kita labeli. Kemudian kita buka Anaconda prompt-nya dan ketik saja di pencarian, kemudian muncul Anaconda prompt di sini. Dia tampilannya itu seperti CMD kalau di Windows. Nah, di sini teman-teman dapat merubah environment-nya. Contohnya di sini adalah basic dari Anaconda-nya. Jika teman-teman punya environment yang sudah teman-teman buat sendiri, teman-teman dapat mengetikkan perintah activate, kemudian nama dari environment yang teman-teman buat. Nah, di sini akan berubah environment-nya itu ke trial di bagian localdisk C users value. Nah, tadi kan kita menaruh label image master-nya itu di D. Kita arahkan dia ke folder yang sesuai dengan label image. Kemudian cd label img strip master. Sekarang kita sudah berada di directory label img master. Kemudian kembali ke websitenya. Nah, kita tinggal mengkopikan perintahnya. Ctrl C ke Anaconda prompt. Berikut merupakan proses dari perintah yang pertama, dan proceed, yes, yeah. Kemudian setelah ada pernyataan dan itu selesai, lalu perintah yang kedua Anaconda install strip C Anaconda. Copy
kopikan saja, enter. Proxy yes. Kemudian langkah selanjutnya yang ketiga, kopikan lagi, paste, enter. Setelah kembali ke perintah sebelumnya di label img master, selanjutnya di sini teman-teman dapat menjalankan langsung Python label image.py-nya. Namun pada bagian ini itu cuma berupa tampilannya dan kita mengarahkan ke path atau folder yang sesuai dengan input image-nya. Kita akan lihat perbandingannya dibandingkan dengan perintah yang di bawah yang sudah menjurus ke direktorinya. Nah, ini merupakan tampilan dari master label img. Di sini kita dapat open choose image or label file. Kita tadi menginputkan image-nya di bagian input ini, pilih open. Nah, di sini kita dapat membuat rectangle box-nya, lalu pilih. Di sini jika kita memilih langsung membuka label img masternya, classes yang ditampilkan itu ada classes default-nya yang sudah ada. Nah, selain itu, image yang kita proses cuma satu dari satu. Jika nanti kita mengambil image lagi, kita harus open lagi dan melakukan hal yang serupa. Oleh sebab itu, penggunaan yang perintah langsung membuka label img master ini saya tidak sarankan. Jika teman-teman masih ingin menggunakan perintah ini langsung tanpa merujuk ke direktori inputnya, teman-teman bisa membuat daun, ini daun, klasisnya daun, oke, di sini. Lalu ini akan tersave. Kita cek save dir-nya. Contohnya kita masukkan ke bagian output folder, lalu save. Nah, kita lihat bagian output. Di sini, photo resizer. Nah, ini merupakan jika kita menggunakan YOLO, data yang menjadi outputnya adalah seperti ini. Ini adalah merupakan kelas, karena tadi default-nya itu sudah memiliki banyak kelas, makanya itu menjadi kelas yang 15. Padahal kita ingin menginputkan cuma 2 kelas. Sebab itu saya tidak menyarankan untuk langsung ke tahap yang ini. Lebih bagusnya ke perintah langkah selanjutnya itu Python label image, lalu diinputkan image path-nya di mana, lalu predefine class file-nya. Kita X dulu, kembali ke Anaconda prompt, lalu Ctrl V, image path-nya. Tadi kita memilih input karena itu sudah berada di dalam directory label image master. Lalu input spasi predefine class file-nya tadi kita buat classes. Ini teman-teman bisa buat pakai notepad. Kelas pertama itu daun, kelas kedua itu bunga. Ctrl S saja.
classes dengan judul classes.txt. Classes.txt. Enter. Nah, bedanya di sini itu teman-teman dapat semua image-nya itu terload, nggak perlu open satu-satu lagi. Ini ada 1 dari 12. Kemudian di sini kita juga dapat merubah jika kita tidak ingin label image data output-nya itu tidak sesuai dengan YOLO. Seperti di sini ada create ML-nya, terus Pascal VOC-nya. Itu ada 3 pilihan di label IMG master ini. Kebetulan pada project ini kita menggunakan YOLO, maka pilihannya adalah YOLO pada bagian sini. Untuk membuat bounding boxes-nya kita pilih create rect box atau rectangle box, kemudian sesuaikan dengan ukuran image-nya. Kemudian ini. Nah, lalu di sini kita ketikkan kelasnya, ini merupakan daun. Oke. Nah, lalu kita save. Dia akan nge-save ke directory yang kita sudah atur di chunk save dir ini. Lalu kita bisa next. Nah, yang sebelumnya tadi itu tidak bisa, soalnya kita meng-open satu image. Di sini ketik next, kemudian klik atau pilih kembali rectangle box-nya. Nah, contohnya jika apabila kita melakukan kesalahan dalam pembuatan rectangle box-nya, itu kita bisa membuat kembali laksana saja. Oke, misalnya kita klik kanan, kemudian edit label. Itu untuk kesalahan pada labelnya, atau klik kanan lagi, delete rectangle box-nya. Kemudian buat rectangle box yang baru, yang sesuai dengan ukuran dari daunnya atau gambarnya. Oke, kemudian next image. Oh ya, belum di-save, harus di-save dulu. Kemudian pilih create rectangle box, lalu ambil lagi. Oke, tipenya itu bunga, kelas bunga. Kita ketikkan lagi, namanya bunga, kelas bunga. Oke, lalu save, next. Nanti kita akan lihat perbedaannya di bagian output antara kelas bunga dan kelas daun tadi. Kita ambil bunga. Oke, save, next, create lagi. Oke. Nah, di sini ada 12/12 sudah selesai. Kita juga bisa lihat perbandingannya jika kita memilih yang lain, contohnya seperti Pascal FOC ini. Kita save aja, soalnya ini udah ada create bounding boxes-nya, save. Lalu kita coba yang create ML-nya, save lagi. Lalu jika sudah selesai, tinggal pilih icon close. Nah, di bagian anaconda prompt-nya itu sudah selesai. Di sini dia akan Nah, yang tadi, yang bagian ML itu dia menyimpan file dalam bentuk JSON, sementara Pascal FOC itu menyimpan filenya dalam XML. Kita lihat pada bagian output dari
image-nya, data output-nya. Nah, kita buka. Nah, di sini kita dapat lihat itu yang 0 itu merupakan kelas 1, di mana ini merupakan bagian integer dari kelas. Itu dimulai dari 0 sampai jumlah kelas dikurang 1. Maksudnya 0 di sini itu adalah kelas 1. Nah, jika kita memiliki 4 kelas, maka bagian itu sampai 0, 1, 2, 3 sampai 3 karena dia jumlah kelas dikurang 1 berarti 3. Setiap integernya itu dimulai dari 0. Nah, di sini merupakan X centernya, ini Y centernya, ini lebarnya atau width-nya, ini height-nya. Nah, ukuran dari ini semua itu memiliki range 0 sampai dengan 1. Tidak ada yang lebih dari 1. Kemudian kita lihat pada bagian bunga. Di bunga ini karena merupakan kelas kedua, maka pada bagian integer awalnya itu adalah 1. Seperti yang dijelaskan sebelumnya. Ini sama. Kemudian kita lihat perbandingannya pada yang memiliki JSON file tadi. Kita buka. Nah, ini notation, label, bunga, koordinatnya, X, Y, terus lebarnya, tingginya. Itu jika kita menyimpan pada file tipe .json dengan pilihan selain YOLO tadi. Kita bisa membacanya langsung di sini, image-nya namanya apa, annotation-nya itu labelnya namanya bunga, koordinatnya X, Y, width, dan height-nya. Sementara itu, untuk tipe yang ketiga pada pilihan label image master itu ada tipe XML dokumen. Kita lihat, nah di sini dia merangkap annotation-nya itu di bagian folder awal kita image-nya menginputkan itu judulnya input, file name-nya ini, lalu path-nya juga tergambar di data di sini, path-nya di mana, kemudian width-nya berapa, height-nya berapa, lalu namanya di sini dari output-nya kita pilih bunga, lalu xmin-nya, ymin-nya, ymax-nya, xmax-nya. Ini yang di awal. Bagian inputnya kita masukkan, sementara pada bagian outputnya itu ini sesuai dengan bounding boxes-nya. Di sini jika kita lihat itu flag-nya atau penandanya itu ada BND box, berarti bounding box-nya. Itu ada perbedaan singkat antara jika kita simpan file pada mode YOLO, berarti itu tipenya adalah text dokumen atau .txt. Lalu kalau menyimpan di bagian ML-nya tadi, itu kita tersimpan di bagian XML dokumen. Lalu pada bagian Pascal VOC-nya itu filenya tersimpan dengan tipe JSON file. Nah, data ini akan selain JSON XML kita hapus, itu akan berguna pada tahap training YOLO selanjutnya. Jika teman-teman mau melakukan training misalnya di Google Colabs atau menggunakan laptop atau komputer dengan spesifikasi GPU-nya NVIDIA dan lain sebagainya. Maaf jika terjadi kesalahan penyampaian maupun petunjuk. Terima kasih telah menyaksikan dan semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman semua.